Selamat malam jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan kau baik Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Ya diagungkan Raja, diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji nama-Nya. Yesus Tuhan, kebenaran-Nya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan Raja, diagungkan tinggi. Dia diagungkan Raja, diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku ku puji nama-Nya. Yesus Tuhan, kebenaran-Nya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan Raja, diagungkan tinggi. Dia diagungkan Raja, diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku ku puji nama-Nya. Yesus Tuhan, kebenaran-Nya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan Raja, diagungkan tinggi. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenaran-Nya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan Raja, diagungkan tinggi. Dia diagungkan Raja, diagungkan tinggi. Dia diagungkan Raja, diagungkan tinggi. Firman Tuhan berkata, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita telah ada di penghujung tahun 2020. Telah banyak hal yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan kalau hari ini kita ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kita diberkati dengan kekuatan, bahkan kita terus melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Semata-mata semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mengajak kepada seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah-rumah. Mari bawa pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan Raja di atas segala raja. Sebab hanya Dialah yang layak kita puji dan kita agungkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tinggikan Engkau malam hari ini. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang besar.
karena hari ini Tuhan, Engkau bawa kami untuk masuk di penghujung tahun 2020. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Dari bulan Januari sampai bulan Desember. Hari ini kami melihat Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kami ada dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati dengan kekuatan, bahkan berkat-berkat yang melimpah, yang senantiasa Engkau curahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena semuanya karena kasih dan karunia. Oleh sebab itu Bapa, malam hari ini kami rindu bahwa pujian kami, pengagungan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Bahkan penyembahan kami yang terbaik, yang lahir dari hati yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami menyerahkan ibadah syukur kami malam hari ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Biarlah ya Tuhan, ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala pujian, syukur, pengagungan hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Karya termegah
Ditinggikanlah namamu dari tempat ini, dari rumah-rumah kami, dari kota ini Tuhan. We praise you Lord. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
so good to
God is so good. You are good. God is so good. God is so good. So good. He's so yes, you are good. Yes, sing, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. God is so great. 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 He's so great. Yes, he's so great. God is so great. God is so great. Yes, we say, God is so great. You are so great. God is so great. He's so great. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia kami nyanyikan Dia Allah baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik Haleluya, 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 haleluya. Kau sungguh sangat baik, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih karena pada malam hari ini kami ada di penghujung tahun 2020. Sebelum kami akan memasuki tahun 2021, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Bapa yang sangat baik. Kasih-Mu besar dan melimpah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Malam hari ini sebelum kami akan memasuki tahun 2021, sisa beberapa jam lagi, kami rindu biar Engkau melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan yang akan kami renungkan pada malam hari ini akan menjadi landasan untuk kami melangkah di tahun 2021. Itulah sebabnya ya Bapa, berbicaralah atas setiap kami. Urapi setiap kami dengan pengurapan Roh Kudus-Mu. Mulai dari hamba-Mu bahkan semua kami yang ada di rumah-rumah maupun dimanapun kami berada. Kami yang beribadah lewat online, lewat streaming Tuhan, pada saat ini kami percaya Kuasa-Mu sanggup menjamah kami, Kuasa-Mu sanggup mengurapi kami, Kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap kami. Bagian kami pada saat ini Bapak, kami mau buka hati dan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dimanapun kita berada pada saat ini. Kita yang beribadah secara online, secara streaming, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu, kita ramai ada di gereja, kita celebrate bersama, bersuka cita untuk perpindahan tahun biasanya. Saya masih ingat sejak tahun lalu bahkan tahun-tahun sebelumnya selalu gereja ini dipenuhi dengan begitu banyak umat Tuhan yang beribadah bersama-sama. Suasana celebrate-nya begitu luar biasa. Tapi di tahun 2020 ini berbeda. Bapak Ibu, tahun 2020 ini kita memang mengalami situasi yang sangat tidak mudah.
Kita tahu bersama sejak Desember 2019 yang lalu ketika virus corona, pandemi COVID-19, itulah sebabnya dinamakan COVID-19, sebab memang pertama kali ditemukan tahun 2019 ketika mulai ada di Wuhan, dan Januari, Februari mulai masuk ke negara-negara. Di Indonesia baru masuk memang bulan Maret tahun 2021. Saya tidak akan lupa itu sebab kali terakhir saya pelayanan di luar kota pada waktu itu di bulan Maret, di minggu ke-3 kalau saya tidak salah, saya pelayanan ke Makassar pada waktu itu. Sekembalinya yang rencana mau pelayanan kembali keluar kota ke Talaut pada waktu itu tidak jadi karena COVID-19 kemudian sudah masuk di Indonesia dan kemudian sudah masuk ke daerah-daerah dan mulai kemudian terjadi penambahan secara luar biasa. Jadi pandemi COVID-19 ini kemudian mengakibatkan dampak yang luar biasa. Kita tahu bersama dampak secara ekonomi, dampak secara kesehatan. Secara ekonomi kita tahu ada banyak yang kemudian mengalami PHK, yang kemudian mengalami pengurangan penghasilan, pengurangan gaji. Ada yang bahkan usahanya mengalami penurunan pendapatan, bahkan kemudian ditutup. Kita tahu itu semua. Belum lagi dampak yang kemudian datang, ada orang-orang yang kemudian dirawat di rumah sakit, mengalami pergumulan yang berat karena mengalami terinfeksi virus corona, belum lagi sakit-sakit yang lain yang kemudian dialami. Ada begitu banyak, itulah sebabnya saya katakan tahun 2020 sepertinya menjadi tahun yang tidak mudah bagi kita. Itulah sebabnya saudaraku, sebelum kita akan memasuki tahun 2021, saya mengajak malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, mari kita merenungkan dari firman Tuhan. Apa yang kemudian firman Tuhan mau katakan buat setiap kita, supaya apa yang kemudian kita alami di tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, kita imani bersama pada malam hari ini. Firman Tuhan akan menuntun kita, firman Tuhan akan mengajar kita bagaimana seharusnya kita bersikap supaya kita siap untuk menghadapi tahun 2021. Saudara yang suka judul khotbah malam hari ini, saya beri judul Belajar dari Proses Kehidupan. Kenapa kemudian saya berikan judul belajar dari proses kehidupan? Sebab memang tahun 2020 kita mengalami banyak proses kehidupan. Di tahun 2021 pun akan ada proses yang kita hadapi. Makanya saya katakan kita belajar dari proses kehidupan. Kapan proses kehidupan itu selesai? Proses kehidupan akan selesai pada saat kita sudah dipanggil oleh Tuhan atau Tuhan sudah datang pada kali yang kedua. Nah, di dalam Alkitab saudaraku ada sebuah kisah yang agak mirip dengan kita. Memang latar belakangnya berbeda, kenapa mereka mengalami itu semua sepertinya berbeda. Tapi situasi yang kemudian dialami itu agak mirip dengan apa yang sudah kita alami di tahun 2020. Supaya kemudian sekali lagi kita bisa belajar dari proses kehidupan yang kita alami di tahun 2020. Saudara, mari saya ajak kita untuk mengambil Alkitab kita dimanapun kita berada. Kita baca firman Tuhan dari Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Habakuk pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Penulis daripada Habakuk yaitu Nabi Habakuk sendiri. Saudara bayangkan, bahkan untuk menggambarkan situasi yang dihadapi, dia menggambarkan ini sebagai sebuah doa dengan nada ratapan. Habakuk pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara dan saya yang ada di rumah bisa baca bersama-sama dengan saya, saudara sekeluarga. Ayo kita baca bersama-sama pada saat ini Habakuk 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, latar belakang kehidupan Habakuk ini nabi yang ada dalam masa yang sangat menyedihkan.
Kenapa saya katakan Nabi Habakuk ada di masa yang sangat menyedihkan? Sebab Nabi Habakuk ada di sebuah peralihan situasi. Sebelumnya dia sempat mengalami masa di mana Raja Yosia, Raja Yehuda yang pada waktu itu adalah raja yang saleh, raja yang takut akan Tuhan, sehingga membuat orang Israel mengalami perlindungan dan berkat yang begitu luar biasa. Dan ketika Raja Yosua kemudian dipanggil Tuhan, kemudian bangkitlah raja sesudah Raja Yosia, yaitu Raja Yoahas anaknya menggantikan. Dan apa yang kemudian terjadi? Raja Yoahas begitu tidak takut akan Tuhan, dia jauh daripada Tuhan, dia tidak setia kepada Tuhan. Akibatnya kemudian penghukuman datang kepada bangsa Israel. Habakuk juga kemudian mengalami masa-masa yang kemudian mencekam pada waktu itu. Ketika bangsa Israel kemudian ditawan oleh bangsa Babel pada saat itu. Kita tahu bersama, kalau saudara baca dari Habakuk pasal pertama, Habakuk pasal kedua, saudara akan temukan bahwa Tuhan telah menyampaikan nubuatan tentang bangsa Babel yang akan kemudian menawan bangsa Israel. Jadi Habakuk ada di situasi yang menyedihkan, situasi yang mencekam pada saat itu. Tadi saya katakan agak mirip dengan kita karena situasinya yang mencekam. Mungkin latar belakangnya berbeda dengan kita. Kalau kita kemudian mengalami situasi pandemi COVID-19, apa yang kemudian kita alami di tahun 2020, itu juga saya yakin tidak sedikit yang membuat kita berada dalam situasi yang ketakutan dan mencekam. Dengan situasi pandemi COVID-19, kita yang berharap ketika masuk bulan September, Oktober, sepertinya keadaan mulai akan kembali normal. Tapi justru yang terjadi, November, Desember, angka kembali mencuat. Bahkan kemudian kita mendengar berita-berita muncul sepertinya di bangsa Eropa, COVID-19 ini, virus corona yang semakin menjadi-jadi. Beberapa negara kembali di lockdown. Itulah sebabnya saudaraku, mari pada malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita belajar dari proses kehidupan ini. Kita akan belajar juga dari kisah Habakuk. Apa yang menjadi responnya dalam kehidupan. Mari sama-sama kita lihat saudara dari Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat 19. Kita lompat ke ayat 17 dan ayat 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin buduan dengan permainan kecapi. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah kehidupan Habakuk, dan tentunya kita juga bisa belajar dari proses kehidupan kita. Saudara, kalau kita baca ayat 17 dari Habakuk pasal yang ketiga, itu digambarkan situasi yang sangat sulit. Kenapa saudara? Dikatakan buah ara, buah anggur, minyak zaitun, hasil ladang yang pada waktu itu gandum, kambing domba, lembu sapi. Itu adalah sesuatu kebutuhan pokok pada masa itu bagi orang-orang yang ada di Timur Tengah, termasuk di dalamnya orang Israel. Tapi apa yang kemudian terjadi di ayat 17 dikatakan pohon ara dikatakan tidak lagi berbunga. Berbunga saja tidak, apalagi berbuah saudara. Pohon ara itu yang menghasilkan buah ara itu menjadi satu kebutuhan pokok pada waktu itu. Begitupun pohon anggur sama tidak berbuah. Bukan hanya sampai di situ saudara, hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun yang kemudian menghasilkan minyak zaitun yang pada waktu itu digunakan untuk masakan, digunakan untuk obat-obatan, bahkan beberapa minyak zaitun yang beraroma itu dipakai untuk minyak urapan kudus pada saat orang Israel akan beribadah. Jadi betapa pentingnya minyak zaitun, tapi hasilnya pun mengecewakan. Ladang, kata firman Tuhan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Wow, gandum otomatis tidak ada lagi. Itulah sebabnya saya katakan mungkin mirip dengan situasi yang kita hadapi. Ada situasi yang sukar, hal-hal yang pokok. Mungkin selama ini kita bergumul, dulu-dulu tidak saudara, mungkin kita tidak bergumul dengan semua itu. Tapi hari-hari ini kita harus hitung keuangan kita harus atur kembali agar supaya bisa cukup. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang hal penting yang kita belum bisa penuhi karena memang situasi yang ada yang kita alami. Bukan hanya sampai di situ, dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudaraku, pada masa itu kambing domba dan lembu sapi itu merupakan lambang kemakmuran di tengah-tengah bangsa Israel. Bukan hanya lambang kemakmuran, tapi itu pun menjadi lambang keamanan untuk masa depan. Wow, saudara bayangkan, kemakmuran tidak ada lagi, bahkan kepastian akan masa depan sepertinya tidak ada lagi.
Tapi saya percaya saudaraku, Habakuk meresponi ini semua dengan cara yang berbeda. Itulah sebabnya saya percaya saudara dan saya waktu kita meresponi firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari proses kehidupan yang dialami oleh Habakuk dan juga proses kehidupan yang kemudian kita alami? Yang pertama saudaraku, kita lihat kembali di Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat 19. Kita lanjut ya saudara, baca ayat yang selanjutnya. Habakuk pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang pertama saudaraku, lewat proses kehidupan seperti Habakuk, dia belajar fokus kepada Tuhan. Saya juga yakin saudaraku, saya mengajak setiap kita, apa yang bisa kita pelajari dari proses kehidupan? Mari yang pertama, lewat proses kehidupan kita belajar fokus kepada Tuhan. Habakuk di tengah-tengah situasi yang sukar yang dia alami sebagai seorang nabi yang pada waktu itu berbicara kepada bangsa Israel supaya mereka kemudian bertobat, tapi mereka juga tidak mau bertobat. Habakuk ada di masa sama seperti Yeremia pada waktu itu. Itulah sebabnya kitab Ratapan juga ditulis oleh Yeremia. Ada di situasi yang sulit, bukan hanya kemudian mereka menyampaikan, tapi juga mereka pun mengalami. Maka itulah saudaraku, tidak mudah apa yang dialami oleh Habakuk. Tidak mudah juga mungkin apa yang kita alami dalam kehidupan setiap kita. Tapi kalau Habakuk bisa berfokus kepada Tuhan, itulah sebabnya karena Habakuk fokus kepada Tuhan, dia bisa bersuka cita, dia bisa beria-ria. Bahkan kemudian dia berkata bahwa Tuhanlah itu kekuatanku. Saya yakin saudara pada saat ini, pada malam hari ini, sebelum kita berganti tahun, mari jangan kita fokus dengan situasi yang kita alami. Banyak hal yang tidak bisa kita kontrol dengan situasi di sekitar kita. Tapi saya ajak setiap kita, mari kita fokus kepada Tuhan. Tahukah saudara, fokus kita akan menentukan kemenangan kita. Waktu kita fokus kepada Tuhan, itu juga akan menentukan syukur kita. Akan membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Akan membuat kita bisa mengagungkan Tuhan. Saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan, ada banyak sekali kisah yang dikisahkan oleh firman Tuhan. Saudara masih ingat kisah ketika kemudian Saul dan segenap orang Israel menghadapi Goliat yang begitu besar, pahlawan yang gagah perkasa. Alkitab katakan waktu mereka fokus kepada Goliat, mereka menjadi tawar hati. Mereka menjadi gentar. 40 hari lamanya, 40 hari 40 malam Goliat mengintimidasi mereka. Situasi yang sama pun bisa saja kita alami, saudara. Kita mengalami ketakutan ketika apa? Kita fokus dengan situasi yang lagi kita hadapi. Tekanan, kesulitan ekonomi, masalah-masalah yang ada, virus yang menyerang. Tapi saudara bandingkan dengan Daud pada waktu itu. Pada waktu Daud lihat Goliat, Daud tidak fokus kepada Goliat, tapi Daud fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Daud mengatakan, Allah yang menyertai aku, Allah yang menuntun aku, Allah yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Allah yang sama yang akan melepaskan aku dari tangan engkau, hai orang Filistin. Saya juga yakin saudara, waktu fokus kita arahkan kepada Tuhan, maka pasti kekuatan daripada Tuhan akan jadi bagian setiap kita. Masih ingat lagi saudaraku, ketika ada 10 pengintai yang kemudian memasuki tanah perjanjian, waktu mereka fokus kepada kesulitan, musuh-musuh yang ada di tanah perjanjian, benteng-benteng, kota-kota yang berkubu. Mereka menjadi tawar hati, dan tawar hati itu kemudian mereka sebarkan kepada segenap orang Israel, yang mengakibatkan orang Israel pada waktu itu mengalami murka daripada Tuhan. Tapi bandingkan dengan 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang pada waktu itu mereka fokus kepada Tuhan. Mereka katakan, Tuhan yang besar yang telah menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang telah melakukan perkara-perkara yang besar di Mesir, yang telah membelah laut teberau. Tuhan yang sama juga yang akan menuntun kita memasuki tanah perjanjian dan menyerahkan tanah perjanjian itu bagi setiap kita. Saudaraku, mari saya mengajak setiap kita, yuk di akhir tahun 2020 ini kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tuhan gak mungkin biarkan setiap kita. Barusan beberapa hari yang lalu kita merayakan Natal. Dan lewat perayaan Natal yang ada, kita tahu bahwa satu kata yang sering kali kita dengar dalam perayaan Natal ialah kata Immanuel, yang artinya Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan menyertai kita bukanlah sekedar ada di kiri dan kanan kita seperti lagu, tapi Tuhan menyertai kita
Dia ada di dalam kita. Waktu kita fokus kepada Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan kita yang besar, yang perkasa, Allah Immanuel itu lewat Roh Kudus-Nya, Dia tinggal dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hati kita. Itulah yang menjadi jaminan. Bagaimana kita kemudian bisa tahu itu semua? Waktu kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, apa yang kemudian kita bisa belajar dari proses kehidupan? Di ayat yang ke-17 dan 19 tadi dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tadi yang sudah kita baca ya, tidak berbunga, hasil pohon anggur tidak berbuah dan seterusnya. Tapi ada pernyataan yang luar biasa dari seorang Habakuk tadi di ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku dengar baik, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari proses kehidupan sama seperti Habakuk. Tahukah saudara bahwa lewat proses kehidupan kita belajar bahwa kemurnian dan kedewasaan iman akan diuji. Saya ulangi sekali lagi, lewat proses kehidupan yang kita alami, kita belajar bahwa kedewasaan dan kemurnian iman kita akan diuji. Tahun-tahun sebelumnya saudaraku mungkin kita bersuka cita, kita berbahagia, kita dikatakan sebagai orang-orang yang beriman di dalam Tuhan. Nah di tahun 2020 ini semua kita tanpa terkecuali saya yakin, kita mengalami ujian iman yang begitu luar biasa. Sama seperti Habakuk yang kemudian tersirat lewat pernyataannya bahwa Habakuk punya iman yang sudah teruji. Pertanyaannya bagaimana dengan kita saudaraku? Apakah lewat masa-masa yang sudah kita hadapi di tahun 2020 ini, yang sementara menguji iman kita, yang sementara menguji kemurnian iman kita, yang sementara menguji kedewasaan iman kita. Tahun-tahun sebelumnya saya ingat persis ketika gereja kita, Gereja Betani Wania Plaza Manado, ada satu tema yang diangkat, The Year of Maturation, tahun kedewasaan. Ya kita kemudian begitu luar biasa, wah kita begitu bersuka cita karena kita yakin, kita imani bahwa kita sementara didewasakan oleh Tuhan. Dan tahun 2020 kita mengalami ujian pendewasaan yang sesungguhnya. Saudara masih ingat kisah dalam perjanjian yang baru yang dicatat bagaimana kisah tentang dua macam dasar. Ada dua macam dasar yang dibangun di atas pasir dan yang dibangun di atas batu. Firman Tuhan katakan tidak ketahuan saudaraku dasarnya yang mana yang dari batu, yang mana dari pasir. Sampai kemudian hujan datang, banjir datang, angin datang. Dari situlah kelihatan yang dibangun di atas pasir hebat kerusakannya. Sementara yang dibangun di atas batu tetap kokoh berdiri. Sama dengan kehidupan kita saudaraku. Lewat proses kehidupan yang kita alami di tahun 2020. Kita pun lagi dilihat sebenarnya. Apa yang menjadi dasar kita, kehidupan kita selama ini. Apa yang menjadi dasar iman kita. Benarkah dasar iman kita kepada Kristus? Dan kalau dasar iman kita sungguh-sungguh tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Dasar iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan, kata firman Tuhan. Yang dari batu itu adalah yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sementara yang dengar tapi tidak melakukannya itu dari pasir. Nah ini lagi diuji saudara. Tapi saya berdoa lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Supaya sungguh-sungguh didapati semua kita. Dasar iman kita adalah dasar dari batu karang yang teguh. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebab kenapa? Kita menjadi orang-orang yang terbiasa suka mendengar firman Tuhan, tapi juga suka untuk melakukan firman Tuhan. Nah dari proses kehidupan lah ini kita belajar saudara, bahwa iman kita memang akan mengalami proses kemurnian dan kedewasaan. Tapi saya yakin dan percaya saudara, di tahun 2020 ini apapun yang sudah kita alami, kalau kemudian kita mengerti kebenaran ini, iman kita semakin didewasakan, iman kita semakin dimurnikan. Maka saya yakin menghadapi tahun 2021 kita tidak akan menjadi orang-orang yang takut dan tawar hati. Sebab kenapa? Saya bacakan lagi sebuah ayat saudara ya. Dua ayat maksud saya dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Apa yang terjadi kalau iman kita sudah menjadi iman yang terus dimurnikan, semakin murni, semakin dewasa. Saya akan bacakan saudara ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah
anak Allah. Saudaraku, waktu iman kita sudah teruji, waktu iman kita sudah didewasakan, iman inilah yang dimaksud saudara. Iman kita dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat ini, itu merujuk kepada iman yang sudah dewasa, iman yang sudah dimurnikan. Iman itu yang kemudian bisa mengalahkan dunia dengan segala tantangannya. Itulah sebabnya saya tidak khawatir dengan tahun 2021. Kalau kita tahu bersama bahwa setiap kita, iman kita adalah iman yang terus didewasakan, iman yang terus bersandar kepada Tuhan, iman yang terus mengalami permurnian daripada Tuhan. Praise the Lord. Jadi yang pertama saudaraku, apa yang kita bisa belajar dari proses kehidupan? Lewat proses kehidupan kita belajar fokus kepada Tuhan. Lewat proses kehidupan yang kedua, kita belajar bahwa kemurnian dan kedewasaan iman kita pasti mengalami ujian. Yang ketiga saudara, apa yang kita bisa belajar dari proses kehidupan? Tahukah saudara bahwa lewat proses kehidupan kita belajar bahwa sebenarnya ada tujuan kehidupan. Kalau saya gambarkan saudaraku, sebenarnya apapun yang terjadi saat ini itu adalah bagian daripada proses perjalanan kehidupan. Itu bukanlah tujuan, tapi lewat proses kehidupan kita belajar bahwa ada tujuan kehidupan. Nah, saya mau mengarahkan kita sebelum kita masuk di tahun 2021 untuk kita melihat ada tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saudara mungkin masih ingat buku yang sempat bertahun-tahun yang lalu, kalau saya tidak salah 17 atau 16 atau 17 tahun yang lalu sempat menjadi salah satu best seller, The Purpose Driven Life, yang ditulis oleh Rick Warren, yang mengatakan bahwa tujuan hidup orang Kristen itu jauh lebih besar daripada prestasi, karir, keluarga, penderitaan, bahkan pencapaian. Bahwa dia katakan begini, bahwa tujuan kehidupan orang percaya itu harus ditanyakan kepada Tuhan, harus dilihat dari firman Tuhan. Nah, yang ketiga ini saudaraku, lewat proses kehidupan kita belajar ada tujuan kehidupan. Dengan cepat saudaraku, mari kita lihat. Saya coba bagi, waktu saya baca firman Tuhan, ada 2 tujuan kehidupan dari firman Tuhan. Yang pertama saya bagi menjadi 2, ke dalam dan keluar. Ke dalam kita dan keluar kita. Ke dalam kita dari Roma pasal 8 ayat 29. Mari saya akan bacakan kembali untuk setiap kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, yang pertama tujuan kehidupan kita. Lewat proses kehidupan kita belajar ada tujuan kehidupan. Nah, tujuan kehidupan yang pertama yaitu yang ke dalam kita. Apa itu yang ke dalam kita? Yaitu kehidupan kita secara pribadi menjadi serupa dengan Kristus. Apakah lewat proses kehidupan yang kita alami di tahun 2020 ini, keserupaan dengan Kristus makin nampak dalam hidup kita, makin terlihat dalam kehidupan kita. Kehidupan yang dipenuhi dengan iman, kehidupan yang dipenuhi dengan kepercayaan, itulah keserupaan. Kehidupan yang dipenuhi dengan kasih kepada sesama, kehidupan yang tidak perlu takut akan hari depan, tapi percaya bahwa hari depan ada di tangan Tuhan. Apakah respon-respon kita selama ini menggambarkan keserupaan kita dengan Tuhan? Sekalipun mungkin situasi di sekitar kita belum berakhir, tantangan kesulitan yang kita hadapi masih ada. Apakah kita kemudian tetap berespon sesuai dengan karakter Kristus yang ada dalam kita? Itulah tujuan kehidupan yang pertama, ke dalam kita. Tujuan kehidupan yang kedua adalah keluar kita. Ada firmannya saudara. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yang kedua, tujuan keluar daripada kehidupan kita yaitu kehidupan kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Nah, salah satunya dimuliakan lewat kehidupan kita, lewat bagaimana kita berespon, lewat bagaimana kita bereaksi, saudara. Apakah kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan? Saudara harus ingat bahwa tujuan kehidupan kita, makanya firman Tuhan katakan demikianlah, Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, tujuan kehidupan kita keluar yaitu begini, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Biarlah di situasi yang sukar yang kita hadapi, dan kita tentunya berharap tahun 2021 kita berharap akan ada kemurahan, akan ada kebaikan, akan ada pemulihan. Tetapi selain itu saudara, biarlah kehidupan kita terus menjadi sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dari dalam kita terus dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Kita berjalan dalam tujuan Tuhan, keserupaan dengan Kristus lewat kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, tujuan keluar adalah kehidupan kita menjadi berkat
kemanapun kita pergi dan berada. Memasuki tahun 2021, saudaraku, saya ajak sekali lagi setiap kita, yuk mari kita belajar dari proses kehidupan. Biarlah waktu kita belajar dari proses kehidupan, tantangan, kesulitan yang sementara kita alami, percayalah saudaraku, saya mengajak kembali setiap kita, ayo arahkan fokus kita kepada Tuhan. Karena fokusmu akan menentukan kemenanganmu. Waktu saudara dan saya fokus kepada Tuhan, kita akan bisa melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ada mungkin bahayanya, tapi Daud katakan, karena aku percaya gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Menghadapi tahun 2021, saudara, kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Saya yakin waktu kita bisa fokus kepada Tuhan, waktu kita bisa belajar bahwa kemurnian dan kedewasaan iman kita akan mengalami ujian. Kita tidak menjadi tawar hati. Biasanya sehabis ujian pasti akan ada kenaikan kelas, pasti akan kenaikan tingkat yang akan kita alami. Demikianlah juga kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan, saudaraku, saya berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita untuk menghadapi tahun 2021, sekaligus juga kita bersyukur melewati tahun 2020. Luar biasa loh, Tuhan sudah menyertai kita. Buktinya kita masih ada sampai saat ini. Kita masih beribadah. Lihat itu semua. Jadikan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku, saat ini kita, sebelum kita akan berdoa tutup juga sebentar, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebab itu saudara, dari tempat dimanapun saudara berada pada saat ini, saudara bisa ambil, mungkin ada kue, ada roti di rumah, atau mungkin biskuit, saudara bisa ambil dulu. Saya berikan waktu untuk saudara untuk mengambil semua itu. Kita akan mengadakan perjamuan. Mungkin saudara tidak ada anggur di rumah, saudara bisa pakai minuman-minuman yang ada di sekitar saudara, nggak apa-apa. Saudara, kita malam hari ini saya rindu saudara untuk kemudian setiap kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kita percaya, kita imani lewat perjamuan kudus, kita mengingat kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat sebuah pujian, saudaraku. Walau 1000 rebah Di sisiku. Haleluya. Mari saudara sambil mempersiapkan apa yang saudara persiapkan untuk perjamuan kudus, kita naikkan pujian ini saudara dengan imanku, dengan iman setiap kita. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Sebab Yesus, sekali lagi katakan dengan imanmu. Haleluya. walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tetap, kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah penolong kehidupan setiap kami. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Saudara yang sudah mempersiapkan perjamuan kudus yang ada di rumah pada saat ini, mari siapkan hatimu. Saudara boleh pegang roti yang ada dengan tangan kananmu. Praise the Lord. Taruh, letakkan, angkat lebih tinggi daripada atas kepala kita untuk kita menghormati apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita makan pada malam hari ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Praise the Lord. Kami bersyukur buat pengorbananmu. Kami bersyukur buat tubuhmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Haleluya, haleluya.
Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari atas kepala kita untuk menghormati apa yang Tuhan sudah kerjakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang akan kita minum pada saat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord, puji Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur saudaraku, dimanapun kita berada pada saat ini. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu memberikan kemenangan bagi kami. Kami percaya Tuhan. Oh. Mari bermazmur bagi Tuhan saudaraku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini, tahun 2020. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami percaya Tuhan. Kami percaya tahun-tahun yang akan datang Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Kau tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya ada hari depan yang penuh dengan harapan. Waktu kami ada di dalam Engkau Tuhan, kami tak perlu takut dengan apapun situasi dan kondisi. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh, kita angkat pujian. Praise the Lord. Yesus Kau Besar. Haleluya, Kau Tuhan yang besar. Kuasa-Mu ajaib Tuhan. Kami bersyukur untuk janji-Mu yang setia dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Yesus Kau besar. Terima kasih buat kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami tinggikan untuk seumat Tuhan. Di tempat dimanapun Kau berada, naikkan pujian ini. Yesus, sorakan Tuhan besar. Kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan setiap kami Bapa. Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kau ditinggikan untuk selama-lamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, Allah kami besar, Allah kami hebat, Allah kami luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur malam hari ini kami bisa beribadah. Sekalipun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kami mungkin tidak berkumpul dalam bait-Mu seperti kebiasaan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami ada di tempat, di rumah kami masing-masing, di tempat di mana kami berada pada saat ini Tuhan. Tapi kami percaya
kuasa dan lawatan-Mu tetap bisa kami nikmati. Kami bisa tetap mengagungkan Engkau, memuji kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang sudah Engkau kerjakan sepanjang tahun 2020. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu. Engkau setia dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah mendapati Engkau tidak setia, tapi Engkau selalu setia. Sekalipun Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami mengakui mungkin kadang-kadang kami yang kurang setia. Kadang-kadang iman kami goncang dengan situasi yang kami alami. Tapi kami juga selalu bersyukur lewat firman-Mu, Engkau selalu baharui kami. Engkau selalu kuatkan kehidupan kami. Firman-Mu dan lawatan-Mu Tuhan selalu memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Itulah sebabnya menghadapi tahun 2021, Tuhan, kami tidak ingin fokus dengan situasi yang ada di sekitar kami. Tapi kami ingin tetap fokus kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya kami mengimani tahun 2021. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kami, siapakah lawan kami? Siapakah yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, bahaya, dan lain sebagainya. Kami percaya tidak ada yang sanggup memisahkan kami dari kasih Kristus. Itulah yang terpenting dan yang terutama dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus buat penyertaan-Mu, buat penghiburan yang selalu Engkau kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Bapa, saat ini hamba berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun berada. Engkau terus memberkati kehidupan umat-Mu, anak-anak-Mu, umat kepunyaan-Mu Tuhan. Biar Engkau senantiasa menuntun Tuhan. Biarlah Bapa, sebelum memasuki tahun 2021, di akhir tahun 2020 ini, setiap umat-Mu terus menaikkan ucapan syukur, pengagungan kepada-Mu untuk setiap apa yang sudah Engkau kerjakan. Dan biarlah Engkau terus memberkati umat-Mu, rumah-rumah tangga yang ada diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan, usaha, Tuhan tolong kerjakan terobosan, Tuhan bekerja di dalamnya. Kami mohon ada kemurahan daripada-Mu untuk setiap umat-Mu Bapa. Bahkan Bapa, di akhir daripada ibadah ini juga kami mau terus berdoa, biar Kau juga memberkati pemerintahan kami Tuhan. Mulai dari yang ada di pusat, presiden, wakil presiden, jajaran menteri, bahkan sampai kepala daerah, Bapak gubernur, wakil gubernur, Bapak wali kota, wakil wali kota, bahkan sampai tingkat yang terendah Tuhan. Engkau memberkati semua para pemerintah kami Tuhan. Diberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan tolong diberkatilah bangsa kami. Sejahteralah bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk kota Manado, Sulawesi Utara. Biar damai sejahtera Tuhan jadi bagian setiap kami, anak-anak-Mu, umat-Mu di kota dan daerah ini. Biarlah semakin hari kami berdoa, kota kami, daerah kami menjadi kota dan daerah yang takut akan Tuhan. Mulai dari pemerintah, bahkan semua warga masyarakat yang ada. Biar di tahun 2021 kami berdoa, ada lawatan Tuhan yang luar biasa atas kota dan daerah kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga terus berdoa untuk umat-Mu yang setia memberikan persembahan. Tuhan, Kau terus memberkati persembahan yang sudah diberikan lewat transfer. Tuhan, Kau yang balaskan berkat bagi umat-Mu. Tuhan, Kau yang berkati setiap umat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menolong setiap apa yang dikerjakan oleh umat-Mu. Kami percaya setiap persembahan yang diberikan untuk Tuhan pekerjaan pelayanan-Mu. Engkau yang melihat hati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang terus balaskan berkat. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa persekutuan kami pada malam hari ini, kami mengalami dan menikmati Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa untuk situasi yang dialami oleh dunia, bahkan semua yang dialami akibat pandemi COVID-19. Tuhan, kami terus berdoa Tuhan, biarlah Engkau menolong sehingga pandemi ini cepat berlalu. Engkau mengerjakan pemulihan. Kami mungkin tidak bisa mengerti dengan cara kami berpikir, tapi sebagai anak-anak-Mu kami percaya kami bisa meminta dan berdoa dan berseru kepada-Mu. Sebagai umat-Mu kami bisa berseru, Tuhan, lalukanlah ini semua. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan di akhir daripada ibadah pada malam hari ini, saya mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, sebelum kita akan menerima berkat daripada Tuhan, mari buka hatimu, tadahkan kedua tanganmu, arahkan wajahmu ke atas. Sebagai bentuk tindakan iman, kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat yang spesial untuk kita menghadapi di tahun 2021 nantinya menjadi bagian setiap kita. Haleluya, haleluya. Berkat kasih yang sempurna dari Bapa kita di surga,
berkat kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat pertolongan serta penghiburan daripada Allah Roh Kudus terus menjadi bagian setiap kita mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari